Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang yoga postnatal ya. Teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah dengar untuk yoga hamil atau untuk yoga bayi. Kali ini kita belajar tentang yoga postnatal atau yoga nifas. Oke, di capaian pembelajaran untuk hari ini yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu nanti menjelaskan manfaat yoga pada ibu nifas, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi yoga pada ibu nifas, kemudian menentukan asanas yang tepat pada yoga ibu nifas. Sebelumnya kita kenal dulu bahwa yoga merupakan cara yang bagus untuk membantu tubuh dan pikiran sembuh dari tekanan fisik dan mental saat melahirkan. Seorang perempuan itu berbeda-beda tingkat pemulihannya ya, nanti pasca persalinannya tergantung pada pengalamannya, kemudian lamanya persalinan, trauma persalinan, dan jenis persalinannya. Contohnya, mungkin saat persalinan nanti ibunya mengalami kala dua lama, atau mungkin ada penyulit saat persalinan, kemudian ada trauma, dan mungkin dukungan yang kurang. Nah, itu akan mempengaruhi. Kemudian jenis persalinannya mungkin pervaginam atau sesar nanti akan mempengaruhi tingkat pemulihannya ya, tergantung pada diri sendiri. Oke, setelah bersalin, seorang ibu itu akan merasakan kebahagiaan dengan lahirnya seorang bayi yang telah melewati ketidaknyamanan saat hamil. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa saat hamil itu ibu-ibu hamil akan mengalami fase ketidaknyamanan ya. Nah, harapannya setelah bersalin semua itu akan hilang dan pergi gitu ya. Setelah proses kehamilan dan persalinan yang membutuhkan banyak energi dan pikiran, ibu membutuhkan waktu khusus untuk mengembalikan tubuh dan pikirannya seperti sedia kala. Jadi disinilah memang perlu adanya relaksasi, kemudian mengumpulkan lagi energi, semangat, dan merefresh pikiran lagi supaya tetap sehat gitu ya. Nah, ada olahraga pasca salin yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar dan mungkin juga sudah sering menjalankannya, mungkin pada pasiennya atau mungkin saudaranya ya. Kita kenal yang paling sering kita berikan KIE ke ibu hamil ataupun ibu pasca salin itu yang pertama ada berjalan kaki. Nah, mungkin setiap pagi ini bisa dilakukan, atau pas jalan-jalan ke mall ini sama ya. Kita bisa berjalan kaki, itu salah satu olahraga yang bisa dilakukan. Jalan cepat. Nah, kalau ibu pasca salin udah bisa nih jalan cepat dibanding yang sedang hamil ya. Kemudian jogging, berenang, udah boleh kalau memang sudah kondisinya sudah bersih, sudah normal, sudah tidak ada keluhan, dipersilahkan. Sepeda statis, nah mungkin yang kemarin hamil belum bisa pakai sepeda statis. Nah, setelah pasca salin kondisinya udah oke, semuanya normal, tidak ada masalah, silakan bisa. Nah, kemudian yoga. Nah, kemarin kita sudah belajar yoga hamil. Nah, di yoga pasca salin ini sudah bisa dilakukan. Apalagi kalau kondisinya benar-benar sudah bersih, sudah oke, tidak ada keluhan tadi. Udah 40 hari, udah bersih. Kemudian semuanya sudah kembali ke normal, boleh dilakukan yoga. Terus juga senam. Nah, mungkin teman-teman yang biasa senam, aerobik, sudah bisa mulai lagi ya untuk olahraga pasca salinnya kalau memang sudah tidak ada keluhan, tidak ada masalah lagi dalam tubuhnya. Nah, bedanya apa yoga pada ibu hamil dan yoga pada ibu pasca salin? Nah, pada ibu pasca salin kalau memang sudah oke semuanya, organ-organ tubuhnya sudah kembali ke normal, sudah tidak ada keluhan, nah boleh satu sekuen itu boleh dilakukan. Nah, kita kembali lagi kita belajar pengertiannya lagi, yoga itu apa. Nah, untuk postnatal yoga ini merupakan aktivitas yoga dengan cara bergerak secara mengalir yang diperuntukkan bagi ibu pasca persalinan yang sehat dan boleh melakukan aktivitas yoga. Tadi ya, sudah tidak ada keluhan, semua organ sudah normal,
tanpa ada keluhan, boleh dipersilahkan untuk satu sekuen yoga postnatal. Oleh karenanya dibutuhkan aktivitas yang dapat menyegarkan kembali tubuhnya supaya lebih refresh, lebih sehat lagi. Harapannya setelah yoga nanti ibunya kembali untuk merefresh lagi energinya, semangatnya kembali, sehingga lebih sehat gitu ya. Nah, yoga adalah bahasa dari Sanskerta ya, yang berarti union atau penyatuan. Nah, penyatuan apa? Tubuh, pikiran, jiwa. Nah, kemudian spirit atau energi tadi ya. Tubuh, pikiran, nafas, semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, jadi saat yoga tidak hanya tubuh aja yang gerak, tapi pikiran dan jiwa itu jadi satu, menyatu gitu ya, huge atau union atau penyatuan. Jadi semuanya, nggak hanya pikiran aja. Mungkin saat kita tubuhnya di sini, pikirannya kemana, nah mungkin bisa seperti itu. Tapi saat yoga, harapannya kita fokuskan dulu tubuh, pikiran, dan jiwa semua jadi satu. Itu ya, fokus. Nah, kita kenal ada yoga dan yang bukan yoga tadi. Ada sepeda statis, senam, kemudian tadi jogging. Nah, itu adalah yang bukan yoga. Sehingga apa bedanya yoga dan bukan yoga? Nah, dari sini teman-teman harus tahu ya, bahwa yoga itu bersifat statis atau satu posisi itu dipertahankan beberapa saat, beberapa hitungan nafas, itu yoga. Kalau bukan yoga, repetitif ya, gerakannya akan diulang-ulang lagi, setiap gerakan akan diulang-ulang lagi. Mungkin teman-teman yang suka senam mungkin bisa membedakan ya, senam aerobik mungkin ya, repetitif itu gerakannya akan diulang-ulang. Kemudian kalau yoga, efek latihan itu mempengaruhi banyak organ atau sistem fisiologi ya. Nafas, paru-paru, jantung, tangan, kaki, otot, kita relaksasi semuanya. Kalau yang bukan yoga, ini berefek muskular atau berpengaruh pada perkembangan otot. Biasanya ototnya akan lebih berisi ya, lebih besar-besar gitu ya. Nah, itu biasanya yang bukan yoga. Atau kayak misalkan kita mengikuti senam atau trainer-trainer yang memang ada di sanggar. Nah, itu dia membuat ototnya berisi ya, contohnya kayak gitu. Kemudian kalau yoga itu bersifat anabolik, gerakan sinkron dengan nafas sehingga suplai oksigen selalu cukup. Jadi kadang kita melakukan tarikan nafas, keluarkan nafas, inhale, exhale gitu ya. Jadi semua harapannya oksigen ini masuk ke seluruh tubuh gitu ya. Kalau yang bukan yoga ini katabolik, dia memerlukan banyak energi, terjadi utang oksigen yang mengakibatkan kelelahan. Jadi mungkin teman-teman yang sering senam ini pernah merasakan kayak ngos-ngosan gitu ya. Nah, harapannya di yoga ini nggak ada ngos-ngosan ya, karena oksigennya selalu tersuplai, jadi nggak ada ngos-ngosan dalam yoga gitu ya harapannya. Nah, mungkin teman-teman bisa bedain ya anabolik dan katabolik di sini. Kemudian subjektif untuk yoga, dia membuat peyoganya cenderung introvert dan menguasai diri. Dia tahu sebatas mana saya bisa dan saya nggak bisanya apa gitu, tidak boleh memaksa gitu ya. Kalau bukan yoga, dia objektif, dia mengarah ke ekstrovert dan kompetitif. Nah, kita lihat mungkin contohnya saat gerakan senam ya. Saya menyontohkan senam karena mungkin saya sudah lama juga ya melakukan senam. Jadi senam, yoga itu kita pernah melakukan ya. Kalau senam itu kan kita ada yang bersifat kompetitif ya. Jadi mungkin kita lihat depan, oh ini bisa, mereka bisa gerakannya, saya harus menirukan gerakan ini, kemudian saya harus bisa. Nah, kompetitif gitu ya. Kemudian yoga itu menenangkan, kalau yang bukan yoga itu menggembirakan. Nah, lebih tenang ya kalau di yoga ya. Kalau yoga ekstramundan atau penjernihan pikiran, kalau bukan yoga itu mundan atau bersifat duniawi. Nah, selain itu kita harus tahu tujuan dari yoga postnatal. Yang pertama, dia bisa memulihkan. Nah, teman-teman mungkin di sini bisa kita tahu bahwa tujuannya salah satu adalah memulihkan dan mengencangkan otot perut dan panggul. Kemudian mengontrol miksi dan mengurangi diastasis rekti atau peregangan otot perut.
Mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar di sini ya. Ini adalah gambar normal abdomen, dan yang ini adalah mengalami diastasis recti atau peragangan di bagian perut. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa satu jari ke bawah dari pusat, coba dilihat apakah ada peragangan satu jari, dua jari. Nah, mungkin tergantung berapa kali ibunya ini sudah melahirkan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi berapa lebarnya diastasis recti. Bisa berkurang tidak? Bisa. Silahkan nanti mengikuti yoga ya. Baik, nanti yoga kalau sudah oke semuanya badannya, kembali ke yoga nifas, kita mulai untuk mengecilkan tadi diastasis rectinya. Manfaat yoga nifas. Yang pertama bisa menguatkan kembali otot panggul, otot perut, dan memposisikan kembali tulang pinggul ke posisi yang benar dan baik. Kemudian merilekskan dan menyamankan kembali sekitar leher dan kedua bahu, karena biasanya kita akan ada pemanasan dulu sebelum kita melakukan gerakan yoga, karena untuk menghindari cedera ya. Kita lemesin dulu badannya ya, kita rilekskan dulu semua anggota badannya. Kemudian memperbaiki postur, contohnya pada gerakan tadasan atau berdiri tegak ya. Di sini kita perbaiki semua postur tubuhnya. Nah, kemudian meningkatkan kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh, mengurangi stres dan ketegangan tubuh, kembali menghadirkan relaksasi di dalam tubuh, menambah kesabaran dan ketenangan dalam diri, karena setelah yoga biasanya kita akan ada afirmasi, kemudian kita masukkan kata-kata positif, kemudian semangat. Nah, di sini bisa harapannya menambah kesabaran dan ketenangan dalam diri, kita mengenali diri sendiri dan lebih sabar ya, nggak tergesa-gesa semuanya dengan siklus nafas gitu ya. Membuat ibu pasca persalin menjadi lebih bahagia menjalani peran barunya, sehingga bonding antara ibu dan anak semakin baik. Nah, yoga juga membantu mengembalikan ke bentuk tubuh semula tadi ya, yang kemarin kita belajar perubahan anatomi fisiologi dari hamil kemudian bersalin. Nah, harapannya dengan yoga kita bisa membantu lagi mengembalikan tadi ke bentuk tubuh semula sebelum hamil dan sebelum bersalin. Contohnya tadi pada perut ya, kita bisa mengoptimalkan gerakan yoga yang bisa mengurangi diastasis recti. Nah, manfaat yoga postnatal lagi diantaranya memulihkan kondisi otot area perut dan panggul tadi ya, mengurangi pegal dan nyeri otot setelah melahirkan, meningkatkan energi dan stamina. Tadi kita dari ibunya yang lebih harus bersemangat ya saat mengurus bayi ya, tidak hanya ngurus bayi, kadang keluarga juga. Kalau memang dia sudah bisa beraktivitas, dia pasti akan melakukan aktivitas normal, mengurus keluarga, tidak hanya bayi, suami, bahkan semua perabotan rumah tangga itu pasti akan diurusin oleh ibu ya. Nah, yoga juga bisa membantu menurunkan berat badan ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti bisa dengan yoga kita bisa turun berat badannya, kita stabilkan berat badannya, tapi harus konsisten ya gitu. Kemudian meningkatkan kadar hormon endorfin, dia akan lebih bahagia gitu harapannya setelah yoga. Yoga juga bisa mengurangi stres dan mencegah depresi usai melahirkan, karena tadi salah satunya adalah membuat tenang gitu ya, relaksasi, ketenangan. Nah, itu yang dihasilkan setelah yoga. Bahkan bisa membuat tidur lebih nyenyak ya, nanti dicoba sendiri. Setelah yoga biasanya kan kita akan harapannya kalau yoga selesai kita sudah lebih tenang, lebih rileks. Nah, nanti tidurnya lebih nyenyak. Kemudian membantu mengatasi inkontensia urin, di mana kondisi yang membuat ibu itu sulit untuk menahan buang air kecil. Nah, nanti kita bantu lagi supaya gimana mixinya berjalan dengan normal kembali. Dan satu lagi, dia bisa mengencangkan vaginanya bu. Nanti misalkan teman-teman yang punya pasien habis melahirkan biasanya dengan keluhan gimana caranya bisa mengembalikan bentuk vagina atau mengencangkan vagina. Nah, salah satunya bisa dengan melakukan yoga postnatal.
when practical exercise, kapan dilakukan ya, kapan kita kembali ke matras ya. Boleh dilakukan peragangan lembut dulu sampai ada penurunan substansial dalam perdarahan. Jika memang dalam proses persalinan nanti ibu mengalami komplikasi, nah itu yang perlu kita tekankan di sini. Kapan kita boleh melakukan exercise? Kalau memang sudah oke, perdarahannya sudah stop, berhenti, sempurna, kembali ke kondisi normal semuanya. Nah, dalam 4 minggu postpartum hingga 12 minggu setelah persalinan per vaginam itu bisa dilakukan yoga. Yoga satu sekuen ya. Kalau dalam gerakan-gerakan yoga, satu asanas gitu, bolehlah gitu, asalkan ibunya memang kondisinya normal tanpa keluhan. Kemudian dimulai 6-8 minggu hingga 12 minggu pasca persalinan kalau memang dia mengalami atau dilakukan post SC gitu ya. Tapi tadi kalau memang masih ada keluhan ya stop dulu. Kalau memang ada komplikasi ya kita tahan dulu sampai semuanya kembali ke kondisi normal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jika perdarahannya meningkat dengan aktivitas yoga, maka silakan intensitas yoga harus diturunkan. Tadi yang sering setiap hari, nah itu yang kita turunkan. Jika mengalami diastasis rekti, harus konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk menghindari pose yang membuat keluhannya semakin lebih buruk, membuat dia lebih buruk, atau diastasis rektinya menjadi lebih lebar lagi. Nah, itu yang memang harus kita lihat di sini, kita perhatikan pose apa yang memang cocok untuk dia gitu ya. Dimulai dengan melakukan gerakan dengan 15 menit sehari contohnya ya, dengan bertahap, itu pun bertahap, tidak boleh langsung satu sekuen, jadi silahkan bertahap minimal 15 menit sehari. Tadi kalau ada keluhan, kalau ada intensitas perdarahannya meningkat, nah kita harus turunkan gitu ya. Nah, ini pose yang dihindari pada ibu post SC. Nah, pose yang meregangkan daerah insisi. Nah, luka, dia punya luka di bagian perut ya, teman-teman. Jadi, hindari pose yang meregangkan daerah insisi. Contohnya, pose back bending atau gerakan membalikkan tulang belakang seperti ini. Contohnya. Kemudian pose memuntir ke depan, deep twisting. Nah, seperti itu. Jadi, kita yang perlu diperhatikan adalah ini tadi ya, hindari peregangan daerah insisi. Pose memeras perut seperti crunch tadi ya. Jika ada pose yang dirasa tidak nyaman, sebaiknya dihindari. Jadi, hanya kita yang tahu ya, diri kita sendiri ya. Tetapi kita harus perlu juga tahu apa gerakan yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, ibu harus tahu dulu bahwa sesar memerlukan proses penyembuhan yang harus diamati, yang gak hanya dirinya, mungkin kita perlu kerjasama dengan nakes ya, sampai di mana ini proses penyembuhan lukanya, sudah oke belum, sudah maksimal sembuh atau belum, sudah siap untuk yoga atau belum gitu, kita nanti konsultasi. Kemudian vulvarsion ya, harus dihindari ya, karena dapat beresiko mengeluarkan darah kembali ya, atau resiko emboli nantinya. Nah, kontraindikasi tidak boleh dilakukan yaitu ibu pasca persalinan dengan komplikasi nifas, ibu pasca persalinan SC dengan riwayat reheating, ibu dengan infeksi payudara. Nah, itu adalah kontraindikasi dilakukan yoga postnatal. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada postnatal yoga, yang pertama adalah abdominal muscle, atau cek lebih dulu otot rectus abdominis pada persalinan tadi. Hormon relaksin yang bekerja, stabilitas panggul kita pertahankan, balancing, keseimbangan, memperkuat otot dasar panggul, breathing atau pernafasan, dan asesmen individu. Nah, sebelum kita melakukan yoga, biasanya kita akan cek dulu kondisi tubuh pasien, kondisi tubuh kliennya, dia oke nggak nih asesmennya dilakukan yoga gitu ya. Nah, kita perlu tahu di sini ada kunci dalam melakukan yoga. Yang pertama, berpikir, berkata, dan berbuat benar atau trikaya parisut. Kemudian latihan fisik atau asanas.
latihan nafas atau pranayama, istirahat, relaksasi ya di sini ya, meditasi, dan pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Nah, di situ kuncinya. Kalau memang harus sehat, mau sehat ya harus konsisten dari kunci-kunci ini tadi ya. Tuh. Nah, dengan postnatal yoga tidak ada peraturan atau urutan yang baku dalam berlatih yoga. Sekuen atau urutan bisa digunakan untuk membantu agar latihan lebih mengalir, lebih bisa mempersiapkan tubuh, hati, dan pikiran bertahap, mulai dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, dari awal hingga sesi akhir. Nah, nanti akan ada urutannya itu. Nah, di dalam yoga ada tahapannya. Yang pertama centering, pranayama, warming up, asanas, dan relaksasi afirmasi. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar untuk yoga hamil sudah sering sekali bertatapan atau bertemu langsung dengan centering, pranayama, warming up, asanas ya, relaksasi. Nah, nanti di yoga nifas atau yoga postnatal kita ulang kembali. Centering atau pemusatan perhatian, nah, penting untuk memulai latihan ini ya. Sebelum latihan kita centering dulu, kita pusatkan dulu perhatian tadi, huge atau penyatuan pikiran, kemudian nafas dan fisik semuanya menjadi satu. Kita centering dulu. Kemudian dia bisa mengalihkan diri dari kepenatan, menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, fokus, mendengarkan kembali tubuh, dan beri kata-kata positif untuk membangkitkan rasa tenang, semangat, percaya diri, dan rasa nyaman. Itu untuk centering. Kemudian kita kenal ada pranayama. Pranayama atau latihan nafas, kita mulai dari setelah melahirkan ya, atau bahkan pada proses persalinan itu butuh pranayama. Nah, mulai dari yang paling ringan. Nah, kemarin mungkin teman-teman sudah belajar nafas dada, nafas perut, belly breathing. Nah, ya. Nadi Sodhana contohnya. Nah, itu bisa kita ulang lagi di sini. Mengenalkan kembali pernapasan perut, nafas dada ya. Pranayama membantu untuk konsentrasi lagi. Kita fokus pada nafas, kita fokus pada suara nafas yang terdengar, kita fokus bisa memberi rasa nyaman dan relaksasi bagi ibu dan tubuh ibu ya. Ini contoh-contoh pranayama ada Ujjayi, Viloma, Samastiti, Nadi Sodhana. Oke, untuk nafas Ujjayi. Nah, di sini nafas dengan menyempitkan pita suara. Nah, disebut dengan nafas kemenangan atau nafas seperti ombak di laut. Nafas Ujjayi, tarik nafas panjang, keluarkan perlahan dengan mungkin bisa menyempitkan pita suara ya di sini ya. Gigit kedua bibir menyatu, kemudian lidah diletakkan di langit-langit atas, kemudian bernafas. Kemudian ada pernafasan Viloma dengan pernafasan menahan nafas beberapa kali saat menarik nafas atau mengeluarkan nafas. Pernafasan Samastiti saat tarik nafas sama panjang dengan mengeluarkan nafas. Jadi misalkan tarik nafas 5 hitungan, keluar nafas juga 5 hitungan. Contohnya seperti itu. Kemudian pernafasan Nadi Sodhana dengan pernafasan bergantian antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Ibu jari tangan digunakan untuk menutup lubang hidung kanan atau kiri seperti ini. Kemudian jari kelingking untuk lubang hidung kiri seperti ini, bergantian. Tarik nafas, saat buang nafas tutup hidung, gantian yang kanan. Tarik nafas kembali, tutup kanan, buka kiri, gitu ya. Itu untuk Nadi Sodhana. Pemanasan atau warming up. Nah, teman-teman, kenapa tadi perlu ada warming up dulu? Nah, pertama kita harus relax lagi, badannya kita relax lagi, rilekskan, dan mengurangi atau menghindari cedera ya. Warming up atau pemanasan adalah penting persiapan bagi tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dalam latihan ya. Merasakan bagian-bagian tubuh kembali seperti tulang pinggul, tulang duduk, posisi kaki, poin atau fleksi, dan bagian lainnya, tangan, panggul atau bahu, kepala, leher, itu perlu direlaksasi dulu ya.
Pemanasan tepat untuk memperhatikan kemampuan dan kondisi ibu yang akan berlatih. Kemudian apakah ibu sudah cukup untuk berlatih flow atau harus memperbanyak posisi restoratif? Nah, itu yang kita perlu sampaikan lagi, kita perlu tekankan. Terus perhatikan ekspresi muka ibu pada setiap gerakan. Apakah ibunya tenang, nyaman, sakit? Nah, mungkin dari mimik wajahnya kita bisa mengenali ya, bagian mana yang sakit atau gimana ekspresi wajahnya. Dia merasa kesakitan atau dia tenang, nyaman. Nah, seperti itu bisa kita lanjutkan. Nah, ini contoh latihan asana postnatal, ada 5 bagian kelompok latihan ya. Ditujukan untuk membantu dalam menyusun sekuen dalam berlatih. Contohnya sesuaikan dengan kondisi ibu ya, jarak persalinan, usia ibu, gangguan kehamilan dan komplikasi kelahiran, penyakit penyerta, waktu berlatih dan kondisi ibu saat berlatih. Dia tampak rileks, nyaman, aman. Nah, baru kita lanjutkan ke gerakan yang lain. Tapi kalau dari awal ibunya sudah sedih, kemudian tidak kooperatif, nah itu kita stop dulu. Ada apa ini ibunya? Kalau emang belum oke, mungkin kita beri edukasi dulu, gitu ya. Nah, ini gerakan restoratif ya, contohnya. Dia bertujuan menyegarkan tubuh, memberikan ibu waktu untuk merasakan dan mengenali tubuhnya kembali. Gerakan ini semasa kehamilan dan masa nifas tentunya dapat kembali dilakukan ya, seperti Supta Baddha Konasana, Supta Baddha Virasana, Child Pose sampai Viparita Karani. Seperti ini ya contoh-contoh gerakannya ya. Gerakan hamstring and extensor leher. Nah, kayak gini ya. Ini tidur terlentang, siapkan belt. Nah, bisa dicoba sendiri nanti. Contoh gerakan peregangan. Otot yang lelah dan kaku akan memberikan rasa sakit dan tidak nyaman ya, sehingga nggak boleh kaku ya ototnya ya, kita rilekskan dulu. Ibu menjadi tidak rileks, mudah marah dan merasa letih terus-menerus. Peregangan atau stretching baik sekali dilakukan untuk mengatasi otot yang lelah sehingga ibu akan merasa lebih rileks, dia tenang, dia enak, dia nyaman saat dilakukan yoga. Efeknya apa? Contohnya dari menggendong bayi terus-menerus, menyusui, ya kan? Dia terkadang tidurnya masih waktu tidurnya masih minimalis atau sangat sedikit. Nah, itu sangat mempengaruhi. Contoh dari gerakan peregangan kita bisa lakukan gentle cobra pose seperti ini ya teman-teman ya. Cobra pose, minimal gerakan cobra pose ini bisa dilakukan untuk peregangan. Stabilisasi. Nah, dari gerakan ini contohnya Utkatasana, Uttanasana. Nah, ini adalah gerakan stabilisasi. Tugas berat persalinan yaitu proses kelahiran, mengubah postur tubuh. Ya, pasti itu. Menstabilkan dan melatih kembali kekuatan tubuh terutama area panggul dan kaki. Nah, posisi yang tidak stabil dapat mengubah postur tubuh dan memicu terjadinya hiperlordosis, hiperkifosis, bahkan skoliosis yang dapat menimbulkan keluhan. Biasanya ini yang terjadi pada ibu nifas ya. Suatu gerakan yang belum hamil mudah dilakukan, mungkin kali ini sulit dilakukan karena butuh tantangan tersendiri. Betul sekali, jadi saat hamil ibunya akan mudah sekali melakukan gerakan ini. Tapi kalau sudah bersalin, coba gimana? Apakah ada rasa yang akan dirasakan di panggul? Nah, simpisis, nah pasti akan ada perbedaan. Fokus pada diri sendiri dan scanning tubuh Anda, bandingkan keseimbangan bagian kanan dan kiri tubuh Anda. Ini adalah gerakan twisting, gerakan berputar atau twisting saat terbatas dilakukan saat hamil. Nah, contohnya ini ya, Viparita Sukhasana. Oke, contohnya seperti ini, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan ya. Sebagai latihan untuk menambah kelenturan otot dan sendi tulang belakang, dilakukan dengan bertenaga untuk melatih kekuatan otot. Kecuali kalau ibunya tadi post SC ya, atau riwayat post SC yang masih dengan keluhan, masih belum maksimal lukanya, jadi hindari gerakan ini dulu ya. Lakukan dulu pemanasan dengan gerakan-gerakan twisting yang ringan sebelum masuk gerakan twisting yang dalam untuk mencegah cedera. Itulah perlunya kita melakukan tadi pemanasan atau warming up. Ini flow atau satu sekuen, satu
satu siklus yoga, gitu ya. Gerakan flow atau mengalir berguna untuk kembali meningkatkan stamina. Contohnya sun salutation, ini gerakan yang sebelah kanan ini bisa dilakukan, atau seperti ini untuk yang yoga tidak hamil atau yoga umum bisa dilakukan gerakan-gerakan ini. Dia bisa meningkatkan kembali stamina, membakar kalori, membangun otot dan kekuatan. Biarkan ibu menikmati waktunya untuk mengenal tubuhnya dalam tiap gerakan, demi membiasakan dengan bertambahnya berat badan sebelum masuk ke gerakan flowing. Nah, ini mekanisme gerakannya. Teman-teman bisa melakukan sun salutation A, sun salutation B, moon salutation gitu ya. Dancing warrior juga silahkan bisa dilakukan. Nah, ini adalah gerakan savasana, ya, dapat dilakukan kembali dalam posisi terlentang. Hanya terlentang aja, ini bisa salah satu gerakan yoga, ya. Terlentang dengan nafas teratur, kemudian konsisten, ya. Kita melakukan satu gerakan yoga. Saat savasana tidak ada otot yang digerakkan, semua otot rileks aja, jatuh apa adanya, termasuk otot wajah. Jadi benar-benar kita akan rileks di savasana, ya. Semua diam, tidak bergerak, karena tujuannya adalah agar kita dapat dengar apa yang dirasakan, kemudian detak jantung, nafas, kemudian mungkin teman-teman bisa kembali menyatukan energinya, masukkan ke dalam. Nah, gunakan kata-kata sugesti positif untuk menuntun ibu masuk ke dalam fase istirahat agar lebih rileks lagi. Ya, di sini kita bisa masukkan hipno untuk ibu nifas, gitu ya. Berikan waktu agar kembali lagi dengan suasana yang semangat. Setelah yoga ini Anda akan lebih bersemangat dan lebih sehat. Seperti itu. Baik, selamat melakukan yoga nifas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.